Lonceng gereja kembali berbunyi, Wak, yang menandakan ada yang meninggal. Pelan, pola itulah. Kagetlah orang, loh, ada yang meninggal lagi. Siapa? Ini warga lagi mau nganterin Pak Togar nih. Warga yang masih kumpul di rumah Pak Togar tuh mulailah ramai nih mempertanyakan siapa meninggal. Sampai akhirnya beberapa dari mereka bilang, Bapak Ibu semuanya tolong tenang ya. Ayo kita selesaikan dulu pemakaman Pak Togar ini dulu. Baru nanti kita cari informasi tentang siapa yang barusan meninggal. Kata warga di sana, ya harus fokus ke Pak Togar dulu kan. Udah lah tuh. Proses pemakaman Pak Togar pun kembali dilanjutkan, Wak. Waktu itu ternyata nggak semua orang nih yang ikut ke kuburannya Pak Togar. Adalah beberapa dari mereka memilih untuk mencari tahu informasi tentang siapa nih yang barusan meninggal gitu kan. Sampai akhirnya diketahui lah, Wak, kalau yang meninggal itu adalah Pak Gultom, salah satu warga di kampung mereka juga. Nah, berdasarkan kesaksian pihak keluarga, Wak, katanya si Pak Gultom ini hari itu lagi berbaring di kursi panjang dalam rumahnya. Lalu pas Pak Gultom ini dibangunkan sama anaknya, barulah ketahuan kalau Pak Gultom udah nggak bernapas, meninggal kayak gitu aja, Wak. Nah, mendengar info itu sama seperti Pak Togar tadi, Wak, warga kaget semua. Hah? Pak Gultom? Pada nggak percaya semua, Wak. Kenapa? Karena baru tadi siang mereka masih ngeliat Pak Gultom melayat ke rumahnya Pak Togar. Terus Pak Gultom ini izin pulang duluan karena dia memang nggak mau ikut ke makam, Wak. Nah, dia balik sorenya meninggal. Meninggalnya emang semendadak itu, Wak. Tadi siang masih ketemu, sorenya udah nggak ada gitu loh. Akhirnya di tengah rasa kaget itu, warga pun segera lah kan rame-rame bergegas ke rumah duka untuk membantu mengurus jenazahnya Pak Gultom. Dan sama seperti tadi, Wak, Pak Gultom ini juga akan dimakamkan 3 hari kemudian. Masuklah di hari ketiganya meninggal Pak Gultom, Wak, ya. Orang-orang yang melayat di rumah Pak Gultom jadi sama juga, jadi lebih ramai dibanding hari pertama dan kedua. Keluarga jauh udah pada datang dan juga sebentar lagi mereka akan mengantarkan Pak Gultom ke peristirahatan terakhirnya. Terus tepat ketika mereka udah depan rumah nih mau ngantar jenazah, Wak, lagi-lagi lonceng gereja kembali berbunyi yang menandakan ada lagi yang meninggal dunia. Makin kagetlah warga di situ. Ya Tuhan, ada lagi yang meninggal ini. Siapa? Nah, karena kampung mereka itu nggak terlalu besar, Wak, segala macam informasi pun dapat dengan mudah tersebar di situ. Nah, pada saat itu mereka dapat info kalau yang barusan meninggal adalah tetangganya mereka. Namanya Pak Albert. Kabar ya Pak Albert ini, Wak, juga sama, meninggalnya juga mendadak. Nggak lama setelah dia melayat ke rumahnya Pak Gultom. Pihak keluarga bilang kalau awalnya Pak Albert cuma lagi duduk aja di kursi. Waktu itu dia diam aja, waktu dibangunin udah nggak ada. Udah kayak gitu sama, Wak. 3 orang meninggal mendadak di situ, Wak, ya. Jadi bisa sama kayak gitu tuh, Wak. Nah, meski udah ada 3 orang yang meninggal secara mendadak di kampung mereka, Wak, warga waktu itu masih positive thinking, Nadia. Oh, semua udah jadi takdir Tuhan ini. Mungkin memang kebetulan aja mereka meninggal dengan cara demikian di waktu yang berdekatan. Kata beberapa warga kayak gitu. Di sana mereka masih belum mikir yang aneh-aneh lah, Wak. Sampai akhirnya kejadian ini terus berulang hingga tercatat ada 7 warga kampung mereka. 7 nih, Wak, ya. 7 warga kampung mereka yang meninggal dengan pola kejadian yang hampir sama. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan usia 35 tahun ke atas, dan mereka meninggal tepat di hari ketika jenazah sebelumnya mau dimakamkan. Ini misal kayak tadi itulah Pak Gultom meninggal di hari ketika Pak Togar mau dikuburkan. Begitu juga Pak Albert yang meninggal di hari ketika Pak Gultom mau dikuburkan. Jadi polanya kayak gitu terus, Wak, sampai jenazah yang ke-7. Apa nggak kaget semua ya? Dan yang lebih merinding, Nat, kata si Sasa nih, Wak, setelah diperhatikan lebih detail, ke-7 jenazah yang baru ini, Wak, sama-sama punya garis hitam macam bekas cekean yang melingkar di leher mereka. Ada di leher mereka. Padahal mereka ini nggak ada yang meninggal gara-gara dicekek, Wak, ya. Semuanya meninggal gara-gara serangan jantung, meninggal mendadak. Terus garis hitam melingkar itu munculnya dari mana? Nah, menyadari semua keanehan itu, warga yang tadinya masih bisa positive thinking akhirnya mulai gempar semua. Udah 7 orang loh di kampung kita nih yang meninggal kayak gitu. Polanya sama. Gak mungkin kalau cuma kebetulan ini. Ini kematian mereka ini macam jadi rantai yang gak mau putus. Sebelum jenazah terakhir itu dikubur, pasti udah ada lagi jenazah baru. Ya kan? Sebenarnya apa nih di sini? Jangan-jangan kampung kita nih kena kutukan nggak? Siapa lagi habis ini yang meninggal? Kata warga kayak gitu. Nah, semua keanehan itu membuat warga pun jadi cemas, Wak. Mereka takut. Gimana kalau nanti ternyata giliran mereka pula yang meninggal, ya kan? Saking takutnya mereka sampai-sampai warga udah nggak ada lagi yang berani keluar rumah di atas jam 7. Wah, langsung sepi ada di sana. Deretan warung kopi yang biasanya ramai kali